teman-teman yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan, berikut saya sampaikan materi tentang bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Kalian yang mau kerja, udah persiapan apa aja nih? Nah, untuk kalian yang ingin melamar pekerjaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Antara lain, yang pertama, pastikan kamu sudah mencari informasi lowongan kerja, baik secara online ataupun offline. Yang kedua, untuk membuat surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV, kalian bisa mempersiapkan alat-alat seperti pulpen, kertas, laptop, dan amplop coklat. Yang ketiga, kalian bisa siapkan berkas-berkas sesuai dengan persyaratan yang ada pada lowongan kerja, seperti pas foto, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi piagam penghargaan jika memilikinya, dan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Pada saat kalian ingin membuat surat lamaran, ada beberapa bagian yang harus kalian tulis atau ketik. Yang pertama yaitu menuliskan tempat dan tanggal pada saat pembuatan surat. Biasanya tempat dan tanggal ada di bagian pojok kanan atas. Yang kedua yaitu menulis hal dan lampiran. Biasanya hal dan lampiran ditulis di bagian sebelah kiri atas. Hal merupakan inti atau tujuan surat itu dibuat, sedangkan lampiran diisi dengan jumlah berkas yang ingin dilampirkan. Kalian dapat mengamati contoh penulisan hal dan lampiran pada tulisan yang berwarna merah. Ada hal yang harus kalian perhatikan saat menulis jumlah di bagian lampiran. Jadi, jika jumlah lampiran ditulis dengan huruf masih satu kata, maka kalian dapat menulisnya dengan huruf. Tetapi, jika jumlah lampiran ditulis dengan huruf lebih dari satu kata, maka kalian dapat menulisnya dengan angka. Kalian dapat memperhatikan beberapa contoh di bawah ini dan perbedaannya. Bagian ketiga yang harus kalian tulis atau ketik pada surat lamaran yaitu nama atau jabatan dan alamat penerima lamaran. Untuk penulisan nama, jabatan, dan alamat penerima lamaran, kalian dapat perhatikan contoh pada tulisan yang berwarna merah. Bagian keempat yaitu salam pembuka. Biasanya salam pembuka menggunakan salam yang lazim digunakan di semua kalangan atau agama, seperti dengan hormat. Bagian kelima, menulis surat lamaran yaitu kalimat pembuka surat. Biasanya kalimat pembuka surat berisi kalimat pendahuluan atau pengantar sebelum menyampaikan isi atau maksud tujuan surat disampaikan. Biasanya kita dapat menuliskan asal informasi lowongan pekerjaan didapat, menyebutkan orang atau pihak yang merekomendasikan lowongan pekerjaan tersebut, dan informasi perdata pribadi sebagai perkenalan. Untuk penulisan kalimat pembuka surat, kalian dapat perhatikan contoh pada kotak berwarna biru. Bagian keenam yaitu menuliskan isi surat. Isi surat biasanya berisi uraian maksud dan tujuan penulisan surat, seperti kelebihan, kualifikasi diri, dan lain-lain. Untuk penulisan isi surat, kalian dapat perhatikan contoh pada tulisan yang berwarna biru di bawah ini. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada rincian jenis lampiran. Kalian dapat menulis dari jenis berkas yang bentuknya paling kecil dan paling penting. Dan urutan penulisan juga disesuaikan dengan posisi urutan berkas fisik yang dilampirkan. Bagian ketujuh yaitu kalimat penutup. Biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Untuk penulisan kalimat penutup, kalian bisa perhatikan contoh pada tulisan yang berwarna merah di bawah ini.
Bagian selanjutnya yaitu salam penutup. Salam penutup itu biasanya disesuaikan dengan salam pembuka. Umumnya surat lamaran menggunakan salam pembuka yang lazim digunakan di semua kalangan atau agama, yaitu dengan hormat. Maka ditutup dengan salam penutup hormat saya. Bagian yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang penulis surat. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan pada surat lamaran yang telah ditulis atau diketik, karena terkadang pelamar lupa untuk menandatangani setelah selesai menulis surat lamaran atau selesai mencetak surat yang diketik. Nah, itu tadi merupakan cara-cara menulis surat lamaran. Jadi, selanjutnya kita akan bahas apa lagi ya? Terima kasih sudah menonton video kali ini.